Di dataran tinggi Gayo yang sejuk, terhampar sebuah danau memesona yang luasnya laksana lautan, Danau Laut Tawar. Di tepiannya yang permai, berdiri tegak dua bongkah batu raksasa yang seolah menatap bisu ke arah danau, berdampingan laksana sepasang manusia. Keberadaan batu ini bukanlah tanpa sebab, ia menyimpan sebuah kisah pilu dari masa silam. Alkisah, di sebuah lembah subur di tanah Gayo, hiduplah seorang perempuan sebatang kara. Suaminya telah lama berpulang ke Rahmatullah, meninggalkannya seorang diri untuk membesarkan sepasang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kehidupan mereka sangat sederhana, bahkan seringkali kekurangan. Untuk menyambung hidup, sang ibu bekerja tanpa kenal lelah, membanting tulang dari pagi hingga petang, terkadang pergi ke hutan mencari kayu bakar, terkadang bekerja di kebun orang lain. Meskipun hidup dalam kemiskinan, sang ibu mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada kedua buah hatinya. Ia berharap, kedua anaknya kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, berbakti, dan bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Ia selalu menasihati mereka dengan kata-kata yang lembut, mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Namun, harapan tinggallah harapan. Sepasang anak kembar itu tumbuh menjadi pribadi yang sangat berbeda dari apa yang dicita-citakan ibunya. Mereka memiliki tabiat yang buruk, pemalas, dan sangat nakal. Setiap hari, mereka hanya menghabiskan waktu untuk bermain tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang bekerja keras. Mereka tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah, bahkan untuk sekadar membersihkan tempat tidur mereka sendiri. Setiap kali sang ibu pulang dengan tubuh letih dan keringat yang membasahi pakaiannya, ia hanya mendapati rumah yang berantakan dan kedua anaknya yang masih asyik bermain. Tidak pernah sekalipun terlintas di benak si kembar untuk menyambut ibunya dengan segelas air, atau sekadar memijat kakinya yang pegal. Mereka seolah tidak peduli dengan pengorbanan dan penderitaan ibu mereka. Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun lamanya. Semakin mereka besar, semakin menjadi-jadi pula kenakalan dan sifat pembangkang mereka. Sang ibu hanya bisa mengelus dada, menahan kesedihan dan kekecewaan yang kian hari kian menumpuk di dalam hatinya. Ia terus berdoa kepada Allah agar suatu hari nanti kedua anaknya dibukakan mata hatinya dan berubah menjadi lebih baik. Hari berganti hari, musim berganti musim, namun tabiat si kembar tak kunjung berubah. Kenakalan mereka bukan lagi sekadar kemalasan, tetapi sudah menjurus pada perbuatan yang merugikan dan menyakiti hati ibunya. Mereka sering mencuri makanan yang disimpan oleh sang ibu untuk bekal esok hari. Mereka juga tak segan berbohong untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Kesabaran sang ibu, yang selama ini seluas samudra, perlahan mulai terkikis oleh ombak kekecewaan. Nasihat-nasihat lembutnya tak lagi mereka dengar, seolah hanya angin lalu yang berdesir di telinga. Jika sang ibu mencoba sedikit lebih tegas, mereka justru akan melawan dengan kata-kata yang kasar atau pergi dari rumah hingga larut malam, membuat ibunya cemas setengah mati. Suatu waktu, sang ibu berhasil mengumpulkan sedikit uang dari hasil kerjanya. Uang itu rencananya akan ia gunakan untuk membeli sepotong kain baru, karena kain yang dipakainya sudah sangat lusuh dan penuh tambalan. Dengan penuh harap, ia menyimpan uang itu di bawah tumpukan pakaiannya. Namun, keesokan harinya, saat ia hendak pergi ke pasar, uang itu telah raib tak berbekas. Dengan hati yang hancur, ia bertanya kepada si kembar. Tentu saja, keduanya mengelak dan saling menyalahkan. Namun, sang ibu tahu siapa pelakunya. Ia melihat sisa-sisa permen manis yang dibeli dari warung di sudut gubuk mereka. Lagi-lagi, ia hanya bisa menangis dalam diam. Bukan nilai uang itu yang ia tangisi, melainkan betapa tega kedua anaknya mencuri dari ibu kandungnya sendiri. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang membuat hati sang ibu semakin pedih. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Cinta dan pengorbanannya seolah tak ada artinya sama sekali di mata kedua anaknya. Beban hidup yang berat ditambah dengan kelakuan anak-anaknya, membuat jiwanya terasa begitu lelah. Kesabarannya kini telah sampai di tepi jurang, tipis dan rapuh. Pada suatu pagi yang muram, awan kelabu menggantung rendah di langit Gayo. Perut sang ibu terasa perih karena persediaan makanan di rumah mereka telah habis sama sekali. Tidak ada pilihan lain, ia harus segera pergi ke kebun di lereng bukit untuk mencari ubi dan sayuran liar agar mereka bisa makan hari itu.
Sebelum berangkat, ia memanggil kedua anaknya yang masih bermalas-malasan di tempat tidur. "Anak-anakku, dengarkan ibu baik-baik," katanya dengan suara yang agak serak menahan lapar. "Ibu harus pergi ke kebun untuk mencari makanan. Mungkin ibu akan pulang sedikit sore hari ini. Tolong, jaga rumah baik-baik. Jangan pergi bermain terlalu jauh." Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam kedua anaknya dan melanjutkan pesannya yang paling penting. "Di atas tungku, ada sebakul nasi sisa semalam. Itu cukup untuk makan siang kalian berdua. Bagilah dengan adil, jangan berebut. Dan yang terpenting," ia menekankan setiap katanya, "sisakan sedikit untuk ibu. Ibu pasti akan sangat lapar saat pulang nanti. Ingat pesan ibu, sisakan sedikit saja untuk ibu." Si kembar hanya mengangguk malas, tanpa benar-benar meresapi pesan ibunya. Sang ibu menghela napas panjang. Ada firasat buruk yang menyelimuti hatinya. Namun ia menepisnya jauh-jauh. Ia percaya, untuk urusan makanan, anak-anaknya tidak akan sekejam itu. Dengan membawa sebuah keranjang usang dan cangkul kecil, ia pun melangkahkan kakinya yang rapuh, meninggalkan gubuk kecil mereka menuju kebun di lereng bukit. Sepeninggal ibunya, si kembar sama sekali tidak mengindahkan pesan untuk menjaga rumah. Mereka langsung berlari keluar dan bermain sepuasnya. Mereka bermain kejar-kejaran, memanjat pohon, dan mengganggu hewan ternak milik tetangga. Mereka tertawa dan berteriak kegirangan, seolah lupa bahwa ibu mereka sedang bekerja keras di bawah terik matahari dengan perut yang kosong. Menjelang tengah hari, matahari bersinar terik tepat di atas kepala. Perut si kembar mulai keroncongan, meminta untuk diisi. Mereka teringat akan pesan ibu mereka tentang sebakul nasi yang ada di atas tungku. Dengan tergesa-gesa, mereka berlari pulang. Rasa lapar membuat mereka lupa segalanya, termasuk pesan terakhir sang ibu yang paling penting. Setibanya di rumah, mereka langsung menuju dapur dan menemukan sebakul nasi yang masih hangat. Tanpa berpikir panjang, mereka mengambil piring dan mulai menyantap nasi itu dengan sangat lahap. Mereka makan seolah sudah berhari-hari tidak menemukan makanan. Piring pertama habis, mereka menambah lagi. Piring kedua ludes, mereka masih merasa kurang. Nafsu makan mereka yang begitu besar telah mengalahkan akal sehat. Mereka terus makan dan makan, hingga tak sebutir nasi pun tersisa di dalam bakul. Janji untuk menyisakan sebagian untuk ibu mereka telah mereka lupakan sama sekali. Setelah perut mereka kenyang, rasa kantuk pun menyerang. Mereka meninggalkan dapur yang berantakan dan tertidur pulas di balai-balai. Beberapa jam kemudian, mereka terbangun. Hari sudah mulai sore, namun ibu mereka belum juga pulang. Rasa cemas mulai menyergap. Bukan karena khawatir akan keadaan ibunya, melainkan khawatir akan kemarahan sang ibu jika tahu mereka telah menghabiskan semua nasi tanpa sisa. Rasa takut membuat mereka panik dan mengambil keputusan yang bodoh. Dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk menyusul ibu mereka ke kebun. Mereka berpikir, dengan berpura-pura menyusul dan membantu, ibu mereka mungkin akan luluh dan tidak jadi marah. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari keluar rumah, mengambil jalan setapak menuju kebun di lereng bukit, sebuah perjalanan yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Sementara itu, jauh di lereng bukit, sang ibu bekerja tanpa henti. Ia mencangkul tanah yang keras, mencabut ubi, dan memetik pucuk-pucuk daun muda. Tubuhnya terasa sangat lemas karena lapar. Namun bayangan kedua anaknya yang menunggu di rumah memberinya kekuatan. Ia membayangkan bisa segera pulang dan makan bersama, walau hanya dengan nasi sisa dan lauk seadanya. Ketika keranjangnya telah terisi penuh, dan matahari mulai condong ke barat, ia pun bergegas pulang. Langkahnya dipercepat, membayangkan nasi yang telah disisihkan untuknya. Namun, setibanya di gubuk, ia hanya menemukan keheningan. Rumah kosong dan berantakan. Ia memanggil-manggil nama kedua anaknya, namun tak ada sahutan. Hatinya mulai dilanda cemas. Ia segera berlari ke dapur, berharap menemukan anak-anaknya di sana. Namun yang ia dapati hanyalah bakul nasi yang kosong melompong, piring kotor yang berserakan, dan sisa makanan yang berceceran di lantai. Tak sebutir nasi pun tersisa untuknya. Saat itu, dunianya seakan runtuh. Rasa lapar, lelah,
dan kecewa bercampur menjadi satu, melahirkan sebuah kepedihan yang tak terhingga. Rasa cemas akan keberadaan anak-anaknya mengalahkan rasa laparnya. Ia berpikir mungkin sesuatu yang buruk telah terjadi pada mereka. Tanpa beristirahat, ia kembali keluar rumah, berlari menyusuri jalan setapak menuju hutan, tempat di mana anak-anaknya biasa bermain. Ia terus berteriak memanggil nama mereka. Suaranya parau dan bergetar menahan tangis dan khawatir. Hutan semakin gelap, suara binatang malam mulai terdengar. Sang ibu terus berjalan tanpa arah. Kakinya tergores duri dan ranting tajam. Ia tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menemukan kedua buah hatinya. Di sisi lain, di dalam hutan yang sama, si kembar ternyata telah tersesat. Jalan setapak yang mereka lalui ternyata salah. Dan kini mereka terperangkap dalam kegelapan, menangis ketakutan. Di tengah keputusasaan, sang ibu terus berjalan sambil memanggil nama anak-anaknya. Tiba-tiba, dari kejauhan ia mendengar suara tangisan yang samar-samar. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara anak-anaknya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari menuju sumber suara. Jantungnya berdebar antara lega karena akan bertemu anaknya dan marah karena kelakuan mereka. Akhirnya, di bawah sebatang pohon besar, ia menemukan kedua anaknya tengah duduk berpelukan sambil menangis ketakutan. Melihat kedatangan ibunya, si kembar langsung berlari dan memeluk kakinya. "Ibu, kami takut. Kami tersesat," rengek mereka. Namun, pelukan mereka tidak disambut dengan kehangatan seperti biasanya. Melihat kedua anaknya selamat tanpa kurang suatu apapun, rasa lega di hati sang ibu seketika berubah menjadi luapan amarah yang tak tertahankan. Semua kekecewaan, kesedihan, dan penderitaan yang ia pendam selama ini meledak pada saat itu juga. Wajahnya memerah, matanya menatap nanar pada dua sosok yang telah mengkhianati kepercayaannya. "Jadi kalian di sini?" bentaknya dengan suara yang bergetar hebat. "Kalian habiskan semua nasi tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Kalian tinggalkan rumah begitu saja. Kalian tahu betapa khawatirnya ibu? Kalian tahu betapa lapar dan lelahnya ibu?" Cerca sang ibu bertubi-tubi. Si kembar hanya bisa menunduk ketakutan, tidak berani menatap wajah ibunya yang murka. Kemarahan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Akal sehatnya seolah hilang, digantikan oleh emosi yang membabi buta. Dalam puncak amarahnya, keluarlah kata-kata dari mulutnya yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Sebuah kalimat kutukan yang terucap dari hati yang paling sakit. "Kalian memang anak-anak yang tidak tahu diuntung. Hati kalian sekeras batu. Biar kalian menjadi batu saja." Begitu kalimat mengerikan itu selesai terucap, langit yang tadinya hanya mendung seketika menjadi gelap gulita. Petir menyambar dengan suara yang menggelegar, dan angin bertiup sangat kencang, merobohkan pepohonan di sekitar mereka. Si kembar menjerit ketakutan dan memeluk kaki ibu mereka semakin erat. Mereka menangis, memohon ampun. "Ampun, ibu! Ampun! Kami tidak akan mengulanginya lagi." Namun, semuanya sudah terlambat. Kutukan seorang ibu yang tersakiti adalah doa yang paling cepat dikabulkan. Perlahan tapi pasti, perubahan mengerikan mulai terjadi pada tubuh kedua anak itu. Kaki mereka mulai terasa kaku dan dingin, berubah menjadi abu-abu seperti warna batu. Perubahan itu merambat naik dengan cepat, dari kaki ke betis, lalu ke paha mereka. Mereka terus menangis dan menjerit, merasakan tubuh mereka mengeras dan kehilangan rasa. "Ibu, tolong kami! Sakit, ibu!" rintih mereka. Sang ibu, yang tadinya dibutakan oleh amarah, kini tersadar dari kehilafannya. Ia menatap ngeri pada proses perubahan yang terjadi di depan matanya. Amarahnya seketika sirna, berganti dengan rasa panik dan penyesalan yang luar biasa. Ia mencoba menarik anak-anaknya, berusaha menghentikan proses mengerikan itu. Namun, tubuh mereka sudah menyatu dengan tanah, menjadi sekeras batu pualam. Ia memeluk tubuh bagian atas anak-anaknya yang masih belum sepenuhnya membatu. "Anak-anakku, maafkan ibu. Jangan tinggalkan ibu," teriaknya histeris. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya dan tubuh anak-anaknya yang perlahan membeku. Namun, takdir tak bisa diubah.
Dalam hitungan detik, seluruh tubuh si kembar telah berubah menjadi batu. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan dan permohonan ampun, seolah menjadi pengingat abadi akan kedurhakaan mereka. Di hadapan sang ibu kini hanya ada dua arca batu yang bisu. Dua sosok yang tadinya adalah anak-anak yang sangat ia cintai. Dunia sang ibu serasa kiamat. Ia meraung sejadi-jadinya, memeluk kedua batu yang dingin itu. Penyesalan merobek-robek jiwanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Seandainya ia bisa lebih sabar, seandainya ia bisa menahan amarahnya, kutukan itu tidak akan pernah terucap dari bibirnya. Namun, nasi telah menjadi bubur, kata-kata tak bisa ditarik kembali. Ia menangis tanpa henti. Siang dan malam ia habiskan di sisi kedua batu jelmaan anaknya. Ia tidak mau makan, tidak mau minum. Satu-satunya yang ia lakukan hanyalah menangis, meratapi nasib buruk dan kebodohannya. Air matanya mengalir begitu deras, seperti mata air yang tak pernah kering. Tetes demi tetes, air matanya berkumpul di tanah, membentuk sebuah genangan kecil. Genangan itu terus membesar seiring dengan tangisannya yang tak kunjung reda. Hari demi hari, minggu demi minggu, genangan air mata itu berubah menjadi kolam, lalu menjadi sebuah danau yang sangat luas. Sang ibu akhirnya meninggal dunia di sisi kedua batu itu karena kesedihan yang mendalam. Namun, air matanya telah menjelma menjadi sebuah danau yang kini dikenal sebagai Danau Laut Tawar. Hingga hari ini, dua batu besar yang menyerupai sepasang manusia itu masih bisa dijumpai di pinggir Danau Laut Tawar, menjadi saksi bisu sebuah legenda yang pilu. Kisah ini menjadi pelajaran abadi bagi seluruh anak manusia untuk selalu berbakti dan menghormati orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya terletak pada murka mereka. Legenda ini juga menjadi pengingat bagi setiap orang tua untuk senantiasa menjaga lisan, sebab ucapan yang terucap dalam amarah bisa menjadi senjata yang melukai dan membawa penyesalan seumur hidup.